Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai supervisi. Berikut adalah anggota dari kelompok 2. Yang pertama, ada saya sendiri yaitu Andira Rahmawati. Yang kedua, ada Humairah. Yang ketiga, ada Dinda Oktavia. Dan yang terakhir, ada Noval Fadilah. Kali ini kami akan menjelaskan tentang supervisi pendidikan. Slide selanjutnya ialah menentukan 5W1H dalam supervisi pendidikan. Apa? 1. Apa pengertian supervisi pendidikan? 2. Apa tujuan supervisi pendidikan? Dan yang ketiga, apa prinsip supervisi pendidikan? Selanjutnya, di mana? Di mana saja kegiatan supervisi pendidikan dapat ditemukan? Kapan? Kapan dilakukannya kegiatan supervisi pendidikan? Siapa? Siapa saja yang biasanya menerapkan kegiatan supervisi pendidikan? Mengapa? Mengapa kegiatan supervisi perlu dilakukan? Dan yang terakhir, bagaimana? Bagaimana teknik pelaksanaan supervisi dalam dunia pendidikan? Saya akan menjelaskan mengenai apa. Yang pertama, ada apa pengertian dari supervisi pendidikan. Supervisi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah sebagai pejabat yang berkedudukan di atas atau lebih tinggi dari guru untuk melihat atau mengawasi pekerjaan guru, menurut Syarafuddin dan kawan-kawan pada tahun 2017. Yang kedua, apa tujuan dari supervisi pendidikan? Supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya pada dasar-dasar pendidikan dengan cara belajar serta perkembangannya dalam pencapaian tujuan umum pendidikan. Menurut Purwanto pada tahun 2002. Yang ketiga, apa prinsip dari supervisi pendidikan? Prinsip yang pertama adalah ilmiah, yaitu kegiatan supervisi yang dikembangkan dan dilaksanakan harus sistematis, objektif, dan menggunakan instrumen atau sarana yang memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat menjadi bahan masukan dalam mengadakan evaluasi terhadap situasi belajar mengajar. Yang kedua, ada kooperatif. Program supervisi pendidikan dikembangkan atas dasar kerjasama antar supervisor dengan orang yang disupervisi. Dalam hal ini, supervisor hendaknya dapat bekerja sama dengan guru, peserta didik, dan masyarakat sekolah yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar. Yang ketiga, ada konstruksi dan kreatif, yaitu membina para guru untuk selalu mengambil inisiatif sendiri dalam mengembangkan situasi belajar mengajar. Yang keempat, ada realistik. Pelaksanaan supervisi pendidikan harus memperhitungkan dan memperhatikan segala sesuatu yang benar-benar ada di dalam situasi dan kondisi yang objektif. Yang kelima, ada progresif, yaitu setiap kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari ukuran dan perhatian. Artinya, apakah yang dilakukan oleh guru dapat melahirkan pembelajaran yang maju atau semakin lancar kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir ada inovatif, yaitu program supervisi pendidikan selalu melakukan perubahan dengan penemuan-penemuan baru dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Slide selanjutnya ialah menentukan di mana. Kegiatan supervisi pendidikan dapat ditemukan pada 1. Supervisi manajerial bidang kurikulum. Kurikulum merupakan hal yang harus diantisipasi dan dipahami oleh berbagai pihak, karena kurikulum sebagai rancangan pembelajaran yang memiliki kedudukan yang sangat strategis.
yang menentukan keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan, baik proses maupun hasil. Yang kedua, supervisi manajerial bidang kesiswaan. Bidang kesiswaan menjadi penting karena tujuan pendidikan adalah melahirkan siswa-siswi yang kreatif, mandiri, dan kompetitif, sehingga pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa yang diperlukan. Bidang kesiswaan menjadi dominan karena tangan gurulah pembelajaran dipertaruhkan. Yang ketiga, supervisi manajerial bidang sarana dan prasarana. Sekolah menyediakan sarana untuk mengembangkan rasa, pikir, dan raga siswa seperti masjid, perpustakaan, laboratorium, internet, dan tempat olahraga. Tanpa sarana yang baik, sekolah sulit melahirkan keluaran yang kompeten. Sarana merupakan media atau alat untuk belajar agar pendidikan berjalan efektif. Sarana sekolah diperlukan untuk keseimbangan perkembangan fisik dan psikis siswa. Yang keempat, supervisi manajerial bidang keuangan. Dalam bidang pendanaan dan keuangan, pendidikan merupakan aktivitas utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang perolehan pendapatan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana. Keuangan menjadi rule lembaga karena program harus didukung oleh sumber keuangan yang memadai, baik untuk menggaji guru, karyawan, manajemen, mengadakan kegiatan, maupun untuk melengkapi sarana dan prasarana. Yang kelima, supervisi manajerial bidang humas. Humas berarti hubungan sekolah dengan masyarakat ialah sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi atau sekolah dan masyarakat. Humas dibutuhkan untuk sosialisasi program dan prestasi sekolah kepada masyarakat, juga untuk menetralisasi berita-berita negatif yang terkadang dihembuskan oleh pihak luar. Yang keenam, supervisi manajerial bidang ketatausahaan. Di bidang tata usaha sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta membina kegiatan-kegiatan yang bersifat tulis-menulis di sekolah, agar proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kapan dilakukannya kegiatan supervisi pendidikan? Supervisi harus bersifat praktis, dalam arti dapat dikerjakan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Idealnya, supervisi dilaksanakan selama 2 kali dalam 1 semester, di awal dan di akhir semester. Di awal semester, supervisi berfungsi untuk melihat kemampuan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di dalam kelas. Dan di akhir semester, supervisi dilaksanakan. Selanjutnya, siapa saja yang biasanya menerapkan kegiatan supervisi pendidikan? Di sini ada 2, yaitu kepala sekolah dan guru. Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah bertindak sebagai supervisor, maka ia harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja guru. Nah, selanjutnya ada guru. Sebagai supervisor, guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis Pada slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa kegiatan supervisi perlu dilakukan. Yang pertama ada meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru dalam melaksanakan
Pada slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik pelaksanaan supervisi dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada kunjungan kelas, yang kedua ada observasi pengamatan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apa ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 1 dan 3, dipersilahkan. Mau nanya, boleh? Iya, silakan Habibah. Ya, apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang supervisor di dalam menjalankan tugasnya, baik sebagai kepala sekolah maupun seorang pengawas? Jelas nggak, Din? Jelas Habibah. Makasih. Sama-sama. Dari kelompok 1, baik, pertanyaan dari Habibah akan dijawab oleh Andira. Silakan Andira. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Habibah. Syarat apa yang harus dipenuhi oleh seorang supervisor dalam menjalankan tugasnya? Yang pertama itu harus meneliti keadaan seperti bagaimana keadaan gedung sekolah, apakah sudah baik dan memenuhi syarat atau sudah rusak, dan bagaimana usaha yang dilakukan untuk perbaikannya. Yang kedua, apakah perlengkapan sekolah dan alat-alat pelajaran memenuhi persyaratan filosofis, psikologis, dan didaktis? Jika belum, apa kurangnya dan bagaimana usaha untuk mencukupinya? Yang ketiga, bagaimana keadaan gurunya, terlalu banyak wanitanya atau terlalu banyak guru honorer daripada guru tetap? Apakah kemungkinan usaha untuk menjaga keadaan sebaik-baiknya? Yang keempat, bagaimana hasil pelajaran dan pendidikan anak-anak? Apakah terlihat adanya kemajuan atau perbaikan dari tiap 3 bulan atau dari tiap semester dari tahun ke tahun? Dan yang terakhir, bagaimana sikap dan perasaan tanggung jawab guru-guru dalam berpartisipasi terhadap pembinaan dan kemajuan sekolah? Adakah sikap dan sifat kepemimpinan sekolah yang kurang sesuai mempengaruhi kehidupan sekolah pada umumnya? Gimana Habibah, sudah cukup jelas belum? Cukup, terima kasih ya Andira. Ya, terima kasih kembali Habibah. Dari kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Halo guys, mau nanya dong. Iya, Raihan, dipersilahkan. Oke, berisik ya. Mau nanya, apa faktor penentu terwujudnya proses pembelajaran yang bermutu? Masih. Iya, sama-sama. Baik, saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari Raihan Muhammad Akbar dari perwakilan kelompok 1. Menurut Townsend dan Butterworth, ada 10 faktor penentu terwujudnya proses pembelajaran yang bermutu, yakni 1. Partisipasi dan rasa tanggung jawab guru dan staf. 2. Proses belajar mengajar yang efektif. 3. Pengembangan staf yang terprogram. 4. Kurikulum yang relevan. 5. Memiliki visi dan misi yang jelas. 6. Iklim sekolah yang kondusif. 7. Penilaian diri terhadap kekuatan dan kelemahan. 8. Komunikasi efektif baik internal maupun eksternal. 9. Keterlibatan orang tua dan masyarakat secara intrinsik. Mohon maaf sebelumnya, ternyata hanya ada 9 faktor penentu terwujudnya proses pembelajaran yang bermutu. Buat Raihan, apakah jawaban saya sudah jelas?
Jelas, jelas. Jelas Dinda, terima kasih. Iya, sama-sama Raihan. Baik teman-teman, sekian dari penampilan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.